Selamat malam Ibu, Bapak, Saudara-saudari, salam jumpa di ziarah virtual ini. Saya Romo Carolus Borromeus Mulyatno, saya Romo Projo Keuskupan Agung Semarang, diutus oleh Bapak Uskup menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma sejak tahun 99 dan sekaligus 10 tahun terakhir menjadi Ketua Pengurus Yayasan Dinamika Edukasi Dasar yang mengelola Sekolah Eksperimental Mangunan, TK, SD, SMP. Yayasan ini warisan Romo Y.P. Mangunwijaya yang sangat peduli pada bangsa Indonesia, terutama pendidikan anak-anak dan secara khusus perhatian kepada orang-orang miskin, terpinggirkan. Terima kasih kalau selama ini Bapak Ibu sudah mendukung kami dengan doa-doa, perhatian, dan donasi untuk pelayanan kami. Semoga Allah yang penuh kasih membalas kebaikan Bapak Ibu dengan berkat yang melimpah. Dan pada malam hari ini kita akan berziarah virtual bersama, terutama berziarah bersama Santo Dominikus. Semoga kita mengalami kelimpahan berkat Allah dan terlebih diteguhkan dalam iman, karena teladan Santo Dominikus. Untuk mengawali siaran virtual kita saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Menurut kisahnya, pada masa Prapaskah tahun 1218, ada seorang janda bernama Gertrude Buwalewski memiliki seorang anak laki satu-satunya yang sedang sakit keras. Janda ini sangat mengagumi Santo Dominikus dan ingin sekali mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan di Basilika San Marco Evangelista. Pada kesempatan itu, Santo Dominikus mempredikasikan bahwa dalam masa Prapaskah ini akan dibangkitkan seorang anak dari kematiannya. Sepulang dari gereja, Gertrude menemukan anaknya meninggal dunia. Ia pun sedih luar biasa, namun dengan penuh keyakinan besar akan kekudusan Santo Dominikus dan kemurahan hati Tuhan, ia berusaha
membawa jasad anaknya ke hadapan Santo Dominikus yang saat itu berada di Biara Santo Sixtus. Biara Santo Sixtus atau sekarang dikenal dengan nama Basilica di San Sisto Vecchio letaknya sekitar 3,5 kilometer dari Basilica San Marco Evangelista. Setelah perayaan Ekaristi Kudus, Santo Dominikus kembali ke Biara Santo Sixtus. Di gereja inilah Gertrude membawa jasad anaknya dan meletakkannya di bawah kaki Santo Dominikus serta memohon agar anaknya bisa dihidupkan kembali. Santo Dominikus sangat iba. Ia kemudian berdoa, lalu memberikan tanda salib dan mengambil tangan si kecil untuk dibangkitkan. Anak itu hidup kembali penuh sukacita. Santo Dominikus meminta agar peristiwa ini tidak disebarkan ke banyak orang. Basilica San Marco Evangelista al Campidoglio, tempat Santo Dominikus mempredikasikan tentang kebangkitan seorang anak dari kematiannya, semula adalah rumah dari keluarga Kristen Romawi yang mengakomodasi Santo Markus Penginjil dan Santo Petrus saat mereka berada di kota Roma di sekitar tahun 41 Masehi. Tempat ini kemudian diubah menjadi oratorio atau tempat berkumpul untuk berdoa. Dan pada tahun 336 oleh Paus Markus dijadikan gereja serta dipersembahkan untuk Santo Markus Penginjil. Berdasar catatan, basilika ini direnovasi dan dibangun ulang beberapa kali. Renovasi dan pembangunan penting yang bisa kita lihat saat ini adalah pembangunan pada tahun 792 era Paus Adrianus pertama. Lantai dasar gereja dinaikkan setinggi 1 meter dan bagian atap gereja dibagi dalam bentuk memanjang. Pada tahun 833, Paus Gregorius keempat menghilangkan bagian bangunan dari gereja yang berbahaya dan menghias gereja dengan lukisan mosaik. Pembangunan ulang terbesar dilakukan oleh Paus Paulus II dari tahun 1464 hingga 1471. Saat ini kita berada di sebuah jalan yang dinamakan Via del Teatro di Marcello. Dari sini kita akan berjalan menuju Basilica San Marco Evangelista. Kita akan melewati tempat-tempat penting dan bersejarah yang menjadi saksi pergolakan kota Roma selama lebih dari 3000 tahun. Ini adalah tempat perhentian bus. Karena jalan ini merupakan jalan utama, ada banyak bus yang melewati jalan ini. Di sebelah kanan kita, di balik rimbunnya pohon, ada sebuah bangunan penting yang disebut sebagai Campidoglio. Campidoglio sekarang menjadi pusat pemerintahan kota yang dikepalai oleh seorang sindako atau kita kenal dengan sebutan wali kota. Campidoglio sebelumnya disebut sebagai Monte Capitolino.
atau salah satu bukit dari 7 bukit yang mengelilingi kota Roma. 7 bukit yang mengelilingi kota Roma adalah Bukit Capitolino, yang sekarang dikenal dengan nama Campidoglio, Bukit Aventino, Bukit Palatino, Bukit Celio, Bukit Esquilino, Bukit Quirinale, dan Bukit Viminale. Di depan kita inilah kantor pemerintahan daerah kota Roma yang disebut dengan Campidoglio. Menurut catatan arkeologis, Campidoglio ini sudah sangat tua sekali karena dibangun kurang lebih tahun 1700 hingga 1400 sebelum Masehi. Waktu itu peradaban manusia masih ada pada era logam dan besi. Di sebelahnya ada sebuah gereja yang dinamakan Basilika Santa Maria in Araceli. Gereja ini dibangun di atas tempat pemujaan pagan yang dinamakan Tempio di Giunone Moneta, yang setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi berubah menjadi sebuah rumah biara Bizantin. Pada abad ke-9 diberikan kepada rahib Benediktin, kemudian dipindah tangankan ke Ordo Fransiskan. Yang unik dari gereja ini, di dalamnya ada patung bayi Yesus yang membuat banyak mukjizat. Suatu saat kita akan kunjungi sebagai tempat ziarah virtual kita. Bangunan putih dengan hiasan kuda ditarik oleh malaikat di depan kita dinamakan Altare della Patria. Altare della Patria adalah tugu pengingat persatuan negara Italia yang diprakarsai oleh Raja Vittorio Emanuele II. Tugu ini dikenal juga sebagai Monumen Nasional Vittorio Emanuele II. Pada tahun 1870, wilayah Lazio, di dalamnya ada kota Roma, juga bergabung menjadi negara persatuan Italia. Dapat kita lihat ada patung seorang kesatria berkuda dari tembaga. Patung itu adalah patung dari Raja Vittorio Emanuele II. Tempat yang kita lihat ini dulu dikenal sebagai wilayah bagi para komunitas masyarakat dari kota Venice atau Venezia. Oleh karena itu, piazza atau alun-alun yang ada di tempat ini disebut sebagai Piazza Venezia. Pada era Italia belum bersatu, tempat ini juga menjadi tempat simbolik yang sangat penting yang sering menjadi tempat perwakilan para duta besar dari berbagai kerajaan di Italia.
Di depan kita inilah gereja yang akan kita kunjungi. Gereja yang diberi nama Basilika San Marco Evangelista merupakan gereja kuno yang memiliki nilai sejarah cukup penting di kota Roma. Bagian depan gereja ini adalah hasil renovasi dan pembangunan dari pertengahan abad ke-15. Dari sini tampak menara lonceng, ciri khas dari Basilika Romana yang ditambahkan pada abad ke-12 oleh Magister Gilbertus Cardinalis. Paling tidak ada 3 arsitek penting Italia yang membuat bagian depan ini. Mereka adalah Giuliano da Maiano, Bernardo Rossellino, dan Leon Battista Alberti. Ini adalah portiko atau teras depan dari gereja. Di bagian atas pintu masuk terdapat patung Santo Markus Penginjil karya dari Isaiah da Pisa pada abad ke-15. Di tempat ini disimpan banyak catatan tentang pembangunan dan beberapa batu marmer makam yang berasal dari gereja pertama. Ini adalah sumur yang dibuat pada abad ke-11 oleh seorang pastor bernama Yohanes yang dipersembahkan kepada Tuhan dan Santo Markus Penginjil. Marilah kita masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja bisa kita lihat ada 3 koridor utama. Dalam gereja ini formatnya berbentuk salib Latina. Koridor utama dibatasi oleh pilar-pilar marmer yang disebut dengan nama Diaspro dari Sisilia. Jumlah pilar yang memisahkan koridor kanan dan kiri ada 24 pilar. Di atas pilar terdapat juga jendela-jendela bergaya gotik yang ditambahkan di abad ke-15 hingga abad ke-17. Nuansa abad ke-17 sangat terasa sekali. Arsitek yang diminta oleh Bapak Kardinal Quirini untuk merealisasikan bagian gereja ini disebut Filippo Barigoni. Bagian atap dari gereja ini direalisasikan pada era Paus Paulus II. Dibuat oleh Giovanni dan Marco de Dolci, dan hiasan di dalamnya adalah karya dari Giuliano degli Amidei. Ini adalah koridor kiri yang terdapat beberapa kapel. Kapel ini dinamakan Kapel Pasquale atau Kapel Anak Domba Allah dengan lukisan afresko karya dari Carlo Maratta, seorang seniman Italia yang ahli dalam merestorasi lukisan.
Di bagian tengah altar terdapat lukisan alfresco Bunda Maria dengan bayi Yesus yang sudah pudar. Di sebelah kanan adalah lukisan Santa Innocentia dan di sebelah kiri adalah lukisan dari Santa Prudencia. Ini adalah monumen makam dari Kardinal Marcantonio Bragadino, dibuat oleh Lazzaro Morelli pada tahun 1608 hingga 1691. Kapel ini dipersembahkan untuk Beato Barbarigo. Di altar terdapat pahatan marmer Beato Barbarigo sedang memberikan sedekah karya dari Antonio d'Este pada tahun 1754 hingga 1837. Di depannya diletakkan Bunda Maria dari Fatima. Ini kapel yang dipersembahkan untuk Santo Dominikus Guzman. Lukisan di atas altar mengisahkan mukjizat yang dibuat oleh Santo Dominikus Guzman, karya dari Baccio Chiarpi pada tahun 1574 hingga 1654. Lukisan alfresco di samping kiri ini adalah Santo Nicholas dari Bari, dan ini adalah Santo Franciscus, karya dari Giro Ferri pada tahun 1634 hingga 1689. Ini adalah monumen makam dari Kardinal Luigi Prioli yang wafat pada tahun 1720, dengan ditambahkan simbol karitas dan simbol keadilan. Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Mikael Agung. Lukisan di atas altar menggambarkan Santo Mikael sedang menaklukkan Lucifer, karya dari Francesco Mola pada tahun 1612 hingga 1668. Ini adalah lukisan Santo Vincentius Martir dan Santo Athanasius, karya dari Borgognone pada tahun 1621 hingga 1671. Ini adalah monumen makam dari Kardinal Pietro Basadonna, karya Filippo Carcani, murid dari Bernini pada tahun 1694. Patung di bawahnya merupakan simbol dari kekuatan dan iman. Kapel ini dipersembahkan untuk Bunda Maria Immaculata atau Bunda Maria dikandung tak bernoda. Ini adalah lukisan Santo Lukas, dan ini adalah lukisan Santo Yohanes Penginjil. Di atas lengkungan pilar terdapat pahatan marmer karya dari Giuseppe Valadier yang dibuat pada tahun 1762 hingga 1839. Sementara lukisan alfresco di dinding di sebelah kiri
menceritakan tentang martir Abdon dan Senen, karya dari berbagai artis di abad ke-18. Yang di sebelah kanan ini mengisahkan hidup Paus Markus, pendiri awal gereja ini. Ini adalah altar utama. Altar utama ini dibuat oleh arsitek Filippo Barrigioni pada tahun 1690 hingga 1753. Di bawah altar utama disemayamkan Santo Paus Markus, Santo Abdon, serta Santo Senen. Santo Abdon dan Santo Senen adalah dua orang bangsawan dari Persia yang menjadi tentara di Roma di abad ketiga. Setelah menjadi pengikut Kristus, mereka dihukum dan dibunuh di Koloseum oleh gladiator. Lukisan utama di belakang altar adalah tentang kemenangan Santo Markus Penginjil, karya Giovanni Francesco Romanelli pada abad ke-17. Ini adalah lukisan mosaik yang ditambahkan oleh Paus Gregorius keempat pada tahun 833. Lukisan mosaik ini menggambarkan Yesus memberkati di sebelah kiri Santo Felicitas, Santo Yohanes Penginjil, dan Paus Gregorius IV, serta di sebelah kanan Yesus adalah Santo Paus Markus, Santo Agapitus, dan Santa Agnes. Di bawahnya terdapat anak domba Allah diapit oleh 12 anak domba lainnya. Di tempat inilah Santo Dominikus Guzman pada masa Prapaskah 1218 menyampaikan sabda Allah dan mempredikasi akan membangkitkan seorang anak. Marilah kita hening sejenak menghayati kehadiran Santo Dominikus Guzman di tempat ini. Biarlah kehadiran Santo Dominikus waktu itu memberikan kita keyakinan dan harapan untuk selalu dekat dan mencintai Tuhan serta mengenal kemurahan hati-Nya.
Marilah kita lanjutkan kunjungan virtual kita. Ini adalah kapel Sakramen Maha Kudus yang dipersembahkan untuk Santo Paus Markus. Kapel ini direalisasikan oleh Pietro da Cortona pada tahun 1596 hingga 1669. Lukisan di atas altar adalah lukisan Santo Paus Markus, karya dari Melozzo da Forlì pada tahun 1438 hingga 1494. Kupola di atas kapel ini adalah karya dari Cosimo Vancelli dan Ercole Verata. Lukisan di samping kiri ini adalah saat Harun, saudara Nabi Musa, mengumpulkan mana ke dalam jambangan. Ini adalah lukisan yang mengisahkan Harun memberikan persembahan kepada Tuhan. Kedua lukisan ini adalah karya dari Giacomo Cortese. Ini adalah monumen makam dari Leonardo Pesaro yang wafat pada tahun 1796. Leonardo Pesaro adalah anak dari Duta Besar Veneto, Pietro Pesaro, dan monumen ini adalah karya dari Antonio Canova tahun 1757 hingga 1822. Ini adalah monumen makam dari Francesco Erizzo yang wafat pada tahun 1700. Ia juga anak dari duta besar dari Veneto. Kapel ini dinamakan Kapel Pietà. Di atas altar utama diletakkan lukisan La Pietà, karya dari Bernardino Gagliardi. Ini adalah lukisan dari Santo Yohanes Penginjil. Ini adalah lukisan dari Santa Maria Magdalena. Ini adalah monumen makam dari Kardinal Wittmann dari Venezia, karya Cosimo Vancelli pada tahun 1620 hingga 1688. Kapel ini dinamakan Kapel Persembahan dari Tiga Raja. Lukisan di atas altar adalah karya dari Carlo Maratta pada tahun 1625 hingga 1713. Ini adalah monumen makam dari Luigi Borgia yang wafat pada tahun 1916 dan saat ini sedang dalam proses kanonisasi untuk diangkat menjadi orang kudus. Ini adalah kapel Santo Antonius dari Padova. Di atas altar utama terdapat Bunda Maria dengan bayi Yesus, didampingi oleh Santa Anna dan Santo Antonius dari Padova, karya Luigi I tahun 1606 hingga 1660. Ini adalah monumen makam dari Kardinal Francesco Pisani yang wafat pada tahun 1570. Kapel ini dinamakan Kapel Kebangkitan Yesus. Lukisan Kebangkitan Yesus adalah karya dari Palma il Giovane pada tahun 1544 hingga 1628. Dalam siaran virtual ini kita sudah melintasi bentangan
tahun 1700 sebelum Masehi hingga saat awal kekristenan dan perkembangan budaya serta seni sebagai karya besar Tuhan melalui manusia. Selesai sudah siarah virtual kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para romo, bruder, suster, para peserta ziarah virtual yang dicintai Tuhan, baru saja kita berziarah virtual untuk merenungkan kehidupan, pelayanan, dan iman Santo Dominikus. Beberapa hal penting bisa kita hayati dalam iman kita sebagaimana diteladankan oleh Santo Dominikus. Santo Dominikus percaya penuh pada kemurahan hati Allah. Allah sebagai sumber jawaban, harapan, doa-doa. Santo Dominikus juga memberi teladan dan mengajak kita bertekun dalam doa dan penuh harapan kepada Allah. Dan lebih dari itu, kita sebagai umat yang mengimani Kristus, diajak untuk saling peduli dan berbila rasa, terutama kepada saudara-saudari yang sedang berkesusahan, saudara-saudari yang sedang mengalami banyak kesulitan. Seperti teladan Santo Dominikus, ia terbuka ketika ada seorang ibu yang berkesusahan dan mohon doa, mohon pertolongan agar dimohonkan rahmat kehidupan kepada Allah yang Maha Murah. Dan berkat doanya yang penuh iman, Santo Dominikus sungguh-sungguh akhirnya menjadi penyalur berkat Allah. Ia terbuka untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, terutama yang menderita. Kehidupan dari Allah, mujizat dari Allah mungkin bagi orang yang mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Dan lebih dari itu, Allah adalah jawaban doa-doa kita, harapan kita. Kita memohon agar hidup kita di masa pandemi ini juga dipelihara oleh Allah. Kita mohon semoga sanak saudari kita yang dipanggil Tuhan di masa pandemi, diampuni dosanya dan diberi anugerah hidup abadi. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Semoga mujizat Allah turun atas mereka dan mereka dikaruniai kesembuhan. Kita ingin menyatukan ujub dan doa-doa kita. Maka kita siapkan hati kita untuk berdoa dengan penuh iman dan harapan. Marilah hening sejenak dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau Maha Murah. Engkau telah memperkenalkan diri kepada kami melalui Yesus Putramu sebagai Allah yang penuh kasih. Santo Dominikus mengimani sepenuhnya akan kemurahan hati dan belas kasih-Mu. Maka bersama Santo Dominikus, kami menyampaikan doa dan harapan kami. Tidak hanya bagi kami sendiri, namun bagi sanak saudari yang mengharapkan doa-doa kami, dan terlebih mengharapkan uluran tangan-Mu. Untuk saudara-saudari kami yang ada dalam sakaratul maut, semoga Engkau mengaruniakan iman, dan keluarga yang mendampinginya Kau anugerahi ketabahan. Untuk saudara-saudari kami yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu, semoga Engkau berkenan melimpahkan rahmat pengampunan kepada mereka. Saudara-saudari kami yang ada di api penyucian, semoga mereka Kau berikan anugerah, kerahiman dan belas kasih, sehingga mereka terbebas dari api penyucian dan memasuki hidup abadi bersama para kudus-Mu. Kami juga menyampaikan doa-doa kami bersama umat-Mu yang berziarah secara virtual ini. Mohon perlindungan dan kesehatan di masa pandemi. Mohon rezeki secukupnya untuk keluarga kami. Mohon berkat agar pekerjaan dan karya kami sungguh menjadi saluran berkat-Mu bagi kami, keluarga kami dan sesama kami. Semoga Engkau ya Allah yang penuh kasih, membuka hati kami agar kami siap menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Agar kami tanggap
terhadap kesulitan dan persoalan saudara-saudari di sekitar kami, agar kami berbela rasa dan peduli kepada mereka. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Semoga kami tetap mengimani Dikau seperti teladan Santo Dominikus yang berserah, percaya, berharap, dan akhirnya Engkau menjawab dan menyempurnakan dengan kelimpahan rahmat dan berkat kemurahan hati-Mu. Doa ini kami hunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Silakan saudara-saudari memanjatkan doa, menyampaikan ujub, dan saya nanti akan menutupnya dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, keluarga, sanak saudara yang kita doakan, dan segala doa harapan ujub kita dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, Romo, saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita. Kita tidak hanya berziarah membawa ujub dan doa-doa kita pribadi, namun kita meneguhkan iman satu sama lain, dan terlebih kita saling mendoakan. Semoga kita berjumpa dalam ziarah virtual pada kesempatan yang akan datang, dan iman kita tetap menyatukan kita sebagai satu keluarga dan satu saudara. Selamat berjumpa kembali, berkah dalam.